apa namanya, biar bisa segera bergabung, mungkin terkendala terkait dengan sinyal maupun jaringan, karena di tempat masing-masing pasti akan berbeda. Nah, kita langsung saja mulai terkait dengan biaya lingkungan. Jadi pagi ini kita akan mempelajari apa itu arti biaya lingkungan gitu ya, bagaimana pembebanannya, bagaimana cara menghitungnya, dan fungsi dari biaya lingkungan ini sebetulnya untuk membiayai apa sih, kenapa kita harus mengkaitkan lingkungan. Oke, bagi mikrofonnya yang masih on bisa di mute dulu teman-teman. Oke, ya terima kasih. Nah, kita masuk ke pengertian. Jadi biaya lingkungan ini adalah biaya yang memang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk. Ya, jadi ada kemungkinan kualitas lingkungan yang buruk terjadi di sekitar perusahaan. Jadi tidak bisa kita pungkiri ketika perusahaan ini mendirikan bangunan dan usahanya pasti akan berhadapan dengan lingkungan sekitar, terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan tata letaknya, dan juga terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari pendirian dan pembuatan suatu proses produksi, ya. Contohnya misalkan ada perusahaan terkait dengan perusahaan batik gitu ya, membuat batik. Pasti terkait dengan dampak yang ditimbulkan, misalkan pembuangan limbahnya nanti seperti apa, apakah warna dari pembuangan limbah dari batik itu nanti bisa mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Maka muncul yang namanya biaya lingkungan. Ya, atau biaya lingkungan juga bisa diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan. Ya, seperti untuk pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, juga untuk meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan untuk yang akan datang. Nah, biaya lingkungan itu mencakup biaya internal dan juga biaya eksternal. Nah, biaya internal ini nanti kaitannya dengan proses manajemennya di dalam perusahaan, sedangkan biaya eksternal ini berhubungan dengan lingkungan sekitar di luar perusahaan. Ya, contohnya misalkan ya masyarakatnya, kemudian kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh perusahaan. Nah, kemudian contoh biaya lingkungan adalah biaya pemeliharaan dan penggantian dampak dari limbah atau gas buangan yang dihasilkan oleh perusahaan, ya. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara, perbaikan atau mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan. Ya, contohnya batik tadi, atau misalkan perusahaan yang bergerak di industri makanan itu pasti akan menghasilkan limbah yang terkait dengan proses penyaringannya, kemudian proses produksinya seperti apa, itu pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini bentuknya kan bisa dua, ada cair gitu ya, ada padat. Kalau memang limbah ini dalam bentuk cair, nanti dibuangnya kemana atau dialirkan kemana itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai limbah cair ini bisa merusak lingkungan sekitar, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga menimbulkan masalah baru gitu ya bagi perusahaan. Nah, kemudian selain itu ada biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, ya, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa mengelola limbah. Syukur-syukur kalau limbah itu tidak hanya dikelola, bisa juga didaur ulang misalkan. Jadi limbah cair bisa dijadikan limbah padat, bisa dijadikan misalkan didaur ulang menjadi lilin atau menjadi kerajinan lainnya dan lain sebagainya. Jadi bisa meminimalisir terjadinya risiko kerusakan. Jadi kalau menghilangkan risiko itu jelas tidak mungkin ya, karena risiko itu pasti akan selalu ada, selalu terjadi dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dan juga mengelola risiko tersebut. Kemudian yang ketiga ada biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang bukan hasil produksi dalam rangka pencegahan dan pengurangan dampak lingkungan, ya, dampak limbah dari bahan baku produksi. Ada juga biaya pengelolaan untuk produk, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan bahan yang bukan hasil produk, ya. Contohnya misalkan perusahaan batik. Jadi pengolahan bahan yang dikeluarkan
ya hasil akhirnya memang bukan limbah, tapi hasil akhirnya batik. Tetapi perusahaan bisa mengelola limbah tersebut untuk mengelola limbah menjadi suatu produk yang baru, misalkan lilin, gitu ya, aromaterapi, atau mungkin krayon dari limbah tersebut. Kemudian ada penghematan biaya lingkungan, ya merupakan penghematan biaya yang dihemat. Jadi perusahaan bisa menghemat sedikit ketika perusahaan mengelola limbah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kemudian potensially hidden cost, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk sebelum proses produksi. Misal biaya desain produk, biaya selama proses produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan backend environment cost gitu ya. Contoh adalah lisensi mutu produk, ada juga biaya untuk mendaftarkan hak cipta begitu ya. Terus biaya hak cipta tadi terkait dengan produknya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga biaya merek, yaitu merupakan biaya lisensi mutu produk. Jadi untuk tidak hanya citra merek, tidak hanya masyarakat bisa mengenal produk perusahaan, tapi bisa dapat meningkatkan mutu atau kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi produk itu dikenal, berarti produk itu memiliki kualitas. Kalau tidak ada mereknya, masyarakat atau konsumen akan bertanya-tanya, ini produk apa sih gitu ya. Nah, kemudian contingent cost adalah biaya yang mungkin timbul dan terjadi dalam suatu perusahaan yang dibebankan pada contingent liabilities. Liabilities tahu ya, liabilitas. Jadi liabilities itu kayak semacam hutang gitu ya. Contoh adalah biaya cadangan untuk kompensasi kecelakaan yang terjadi. Jadi perusahaan juga harus memikirkan apa namanya dampak yang terjadi di lingkungan perusahaan dan juga di luar perusahaan. Misalkan terkait dengan kecelakaan yang diakibatkan oleh perusahaan ya, kerugian yang diakibatkan oleh pendirian perusahaan. Image and relationship, biaya yang dipengaruhi oleh persepsi manajemen, pelanggan, tenaga kerja, publik, dan lembaga pemerintah tentang kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dan bersifat subjektif. Contoh biaya lingkungan yang secara sukarela oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa seperti memberikan uang gitu ya, ibaratnya dana untuk masyarakat, kegiatan masyarakat, bisa dalam bentuk dana atau juga bisa dalam bentuk barang. Misalkan dalam bentuk keterlibatan perusahaan untuk CSR ya, ada dana di dalam perusahaan biasanya ada dana yang namanya CSR. CSR ini memang dikelola oleh perusahaan sendiri yang besarannya adalah 5% dari laba perusahaan, laba yang didapat perusahaan yang digunakan untuk mengelola atau menjaga kerusakan lingkungan seperti mungkin pemberian tempat sampah di dalam masyarakat atau mungkin pemberian bibit-bibit pohon atau tanaman yang bisa dibagikan oleh perusahaan. Dan sifatnya ini sebetulnya memang wajib, tetapi bentuk besarannya itu adalah tidak sekedar 5% dari laba perusahaan, bisa lebih besar, tapi kalau kurang itu tidak boleh. Nah, kemudian pelaporan biaya lingkungan ini sifatnya secara sukarela, ya karena memang sudah teranggarkan 5% dari laba perusahaan tadi. Nah, kemudian private cost merupakan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berpengaruh terhadap bottom line perusahaan, private, dana pribadi, ya yang berpengaruh terhadap bottom line. Jadi di dalam manajerial, di dalam perusahaan ya. Kemudian societal cost menggambarkan dampak biaya lingkungan dan sosial dalam suatu entitas dan merupakan biaya eksternal. Contoh adalah biaya yang dikeluarkan sebagai dampak pencemaran lingkungan. Nah, kemudian model biaya kualitas. Ya, jadi model biaya kualitas lingkungan ini diperlukan oleh perusahaan untuk membuat pola pemetaan, membuat suatu model bagaimana sih biaya lingkungan yang pas diterapkan di dalam lingkungan sekitar. Ya, misalkan lingkungan sekitar nih padat penduduk, akan berbeda pengelolaannya dengan lingkungan sekitar yang tidak padat penduduk. Ya, kalau padat penduduk sudah dekat sungai dan lain sebagainya, ini harus dikelola secara baik, ya, atau secara tepat. Jangan sampai keliru, gitu ya.
Nah, kemudian beberapa biaya yang bisa dilakukan adalah biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk, yang memang sebelum pendirian perusahaan, lingkungan ini sudah buruk. Ya, sebelum perusahaan didirikan oleh perusahaan tersebut, lingkungan ini sudah buruk. Artinya, perusahaan ini harus bekerja 2 kali bagaimana memperbaiki lingkungan, meskipun bukan diakibatkan oleh perusahaan, dan juga untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan dan lingkungan. Ada biaya pencegahan lingkungan, merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah. Contoh biaya seleksi pemasok, kemudian seleksi alat pengendali polusi, desain proses dan produknya, training karyawannya, ini harus ditata. Ya, harus ditata. Jangan sampai perusahaan ini menimbulkan kerugian 2 kali untuk lingkungan sekitar. Kemudian biaya deteksi lingkungan, biaya aktivitas untuk menentukan apakah produk dan aktivitas lainnya memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh biaya audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk, proses, pelaksanaan pengujian pencemaran, pengukuran tingkat pencemaran, dan lain sebagainya. Jadi harus lolos uji pemeriksaan dulu ya, jadi untuk produk itu. Apakah produk itu nanti mencemari lingkungan, ya gitu ya. Produk yang dihasilkan mencemari lingkungan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Bu, apakah ini berlaku hanya untuk perusahaan besar saja? Tidak. Perusahaan kecil seperti UMKM juga harus memperhatikan biaya-biaya lingkungan ini. Yang mungkin saja kalau perusahaan UMKM, perusahaan kecil ini pasti biaya lingkungannya ya jelas kecil. Tapi mereka harus melihat dampak yang ditimbulkan. Contoh misalkan untuk UMKM, industri tempe atau industri tahu. Mereka akan menghasilkan yang namanya limbah cair dari proses pencucian dan produksi pembuatan tempe. Dan limbah ini baunya gitu ya, baunya tuh menyengat seperti bau kotoran manusia. Jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Semarang atau mungkin di lingkungan sekitarnya ada industri tempe, bisa jalan-jalan melihat, kemudian di sekitarnya ada got, ada sungai misalkan seperti itu, kemudian melihat limbah cair dari tempe itu dibuang pada saat musim hujan, itu aromanya betul-betul menyengat ya. Dan ini harus diperhatikan oleh para pengrajin tempe atau para pemilik pelaku usaha yang memang mereka ini berperan langsung terhadap produksinya ya. Jadi jangan sampai limbah ini bisa merusak lingkungan terkait dengan polusinya tadi ya, bau menyengat dari limbah buangan industri tempe. Kemudian bungkus plastik. Kalau misalkan tempe itu dibungkus plastik, pasti kan ada sisanya, sisa plastik. Sedangkan plastik kita tahu sendiri, plastik itu susah untuk terurai. Butuh berapa puluh tahun untuk mengurai dari plastik tersebut ya. Jadi plastik tidak bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang baru, bermanfaat gitu ya, tapi hanya bisa didaur ulang menjadi plastik itu sendiri. Nah, kemudian misalkan kalau memang tidak menggunakan plastik, menggunakan daun. Nah, ini kan sisa-sisa daun ini bisa daur ulang misalkan. Bisa jadi pupuk, ya bisa jadi pakan ternak begitu ya. Kemudian proses UMKM kalau produksi tahu ya limbah tahu ini bisa jadi pakan ternak seperti babi, sapi, kambing dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat pembuatan usaha produknya ini punya dampak apa di sekitar, di lingkungan ya. Tidak hanya perusahaan ini menarik warga sekitar dijadikan pegawai, ini salah satu bentuk CSR, tapi harus dilihat juga apakah produknya ini mencemari lingkungan atau tidak. Kemudian ada biaya-biaya yang harus dilakukan atau harus dikeluarkan untuk mengelola atau mengolah ya aktivitas dan juga untuk menjaga kerusakan lingkungan. Kemudian ada biaya kegagalan internal. Ya, contoh biaya operasional peralatan, pengurang, penghilang polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun. Kemudian ada juga biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan, yang meliputi seperti biaya kegagalan eksternal. Jadi ketika kita mengolah limbah, ketika perusahaan mengolah limbah, itu harus juga dipikirkan. Ya, limbah ini nanti dikelola atau diolah bisa gagal enggak gitu ya. Kalau memang gagal ya ada biaya persiapan yang harus disiapkan baik secara eksternal dan juga internal. Ya.
Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi, ini contoh dari biaya kegagalan eksternal ya, biaya yang memang sebetulnya yang utama itu adalah kita mengelola lingkungan yang eksternal, lingkungan di luar perusahaan atau sekitar perusahaan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi merupakan biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Contoh, biaya membersihkan danau gitu ya, atau tanah yang tercemar atau minyak yang tumpah diakibatkan kekeliruan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan, yaitu biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contohnya adalah biaya perawatan medis karena kerusakan lingkungan, hilangnya lapangan pekerjaan karena polusi, rusaknya ekosistem, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pelaporan biaya lingkungan ini juga sangat penting, ya, karena bisa memberikan sebuah hasil yang terkait dengan kondisi perusahaan dan juga respon dari masyarakat sekitar, kemudian dampak yang ditimbulkan, ya. Dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas jelas. Hasil yang pertama adalah dampaknya. Apa yang terjadi ketika perusahaan mendirikan perusahaan? Ya, apakah merusak lingkungan? Misalkan mengakibatkan terjadi kebocoran gas, ada terjadi pencemaran, kemudian polusi. Ini kan berpengaruh terhadap konsumen dan juga terhadap masyarakat. Pasti konsumen akan berpikir, produknya tidak sehat karena misalkan membuat lingkungan sekitar juga tidak baik, sehingga daya turun dari produk perusahaan menjadi turun. Nah, kalau penjualannya turun, pembeliannya turun, ya pasti dampaknya terhadap profitabilitas. Kemudian jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Karena dari sudut pandang praktis, biaya lingkungan akan menerima perhatian manajemen hanya jika jumlahnya signifikan. Ya, jadi di dalam biaya lingkungan ini ada jumlah tertentu, ya, jumlah tertentu yang dikelola dan dihabiskan untuk setiap kategori pengelolaan. Ya, biaya pencegahannya sendiri, terus kemudian biaya pengelolaannya sendiri, biaya pelaksanaannya sendiri. Jadi setiap item-item ini harus dikelola dan diposkan dengan nominal-nominal yang tertentu. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian pengukuran biaya lingkungan. Jadi biaya lingkungan yang dikelola dengan efektif dan efisien juga harus diukur secara tepat. Ya, jadi produk harus lebih berdaya guna. Perusahaan dalam melakukan pengurangan biaya dengan cara mengurangi dampak negatif lingkungan, mengkonsumsi sumber daya alam secara efektif. Jadi bagaimana mengelola biaya lingkungan dengan efektif dan efisien? Kita lihat ya, harus efektif, tidak hanya efisien. Efisien itu kan berarti hemat, ya. Hemat itu berarti ada terjadi pengurangan biaya tadi ya. Ini efisien berarti maksudnya. Efektif harus dikelola dengan tepat. Kita melihat misalkan industri batik mengeluarkan limbah yang namanya limbah cair. Dan limbah cair ini kadang berwarna merah, berwarna biru, berwarna hijau, berwarna hitam, tergantung dari warna yang digunakan. Kalau dialirkan ke dalam sungai, itu tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi biota-biota laut atau biota sungai ya di dalamnya itu juga akan terdampak, ya. Matinya ekosistem dari sungai atau laut gitu ya, karang, terumbu karang, ikan dan lain sebagainya. Dan juga menimbulkan bau karena limbah cair dari pewarna batik, apalagi kalau pewarna batiknya ini menggunakan pewarna tekstil yang memang betul-betul khusus untuk tekstil gitu kan ya. Itu pasti akan ada bahan kimia di dalamnya, itu akan merusak ekosistem, membuat bau dan lain sebagainya. Berbeda kalau perusahaan batik ini menggunakan pewarna alami dari misalkan kunyit, dari daun telang, dari pokoknya tumbuh-tumbuhan lah begitu ya. Itu akan berbeda dengan perusahaan yang menggunakan pewarna kimia. Kemudian bagaimana mereka mengelola, misalkan tadi limbah cair ini dikelola, didaur ulang menjadi limbah padat. Bisa saja, atau sisa malam yang digunakan dalam pewarnaan batik bisa dilakukan, dibuat lilin gitu ya, lilin aromaterapi, atau mungkin dibuat krayon dan lain sebagainya. Jadi mereka mengelola, ini mereka akan lebih hemat
Ya, mereka akan lebih hemat dibandingkan dengan mungkin membeli mesin untuk limbah gitu ya. Kan ada tuh mesin IPAL gitu ya, untuk pengelolaan limbah. Jadi limbah itu sebelum dialirkan ke sungai itu harus disaring dulu sehingga betul-betul kandungan kimianya hilang dan lain sebagainya. Kemudian biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Jadi perlu perhitungan biaya lingkungan secara tepat, secara akurat, jangan sampai keliru pos-posnya. Jadi supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan, terutama yang berdampak pada lingkungan. Ya, jadi ini contohnya, misalkan ada contoh ini dari buku juga ya. Jadi contoh untuk biaya lingkungan, jadi harus dipos-poskan sendiri, biaya pencegahan sendiri, biaya pemeriksaan sendiri, biaya kegagalan internal sendiri. Jadi tidak boleh digabung. Karena kan berbeda jenisnya biaya ini ya. Nah, misalkan biaya pencegahan ada biaya pelatihan. Pelatihan siapa ya? Pelatihan karyawan yang dilatih bagaimana menciptakan sebuah produk ini yang bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat, perusahaan, tetapi tapi produk ini bisa tidak merusak lingkungan, menciptakan suatu produk yang ramah lingkungan. Ya tentunya ada desain desain produknya mau seperti apa. Nah itu kan pasti ada pelatihan lagi untuk melatih karyawannya mendesain produk yang baik, bagus, dan juga apa namanya ya tidak merusak lingkungan. Kemudian pemilihan peralatan, ini juga penting sekali pemilihan peralatan, bagaimana alat-alat ini bisa dimanfaatkan dengan baik, begitu ya, tidak hanya membuat produk yang baik, tetapi juga ramah dan hemat biaya, ramah lingkungan dan hemat biaya. Kemudian ada biaya pemeriksaan proses. Ya proses produksinya seperti apa itu harus dilihat. Jangan sampai proses produksi ini juga menciptakan suatu masalah baru terkait dengan kerusakan lingkungan. Pemeriksaan bahan. Bahan baku yang digunakan itu harus betul-betul tidak merusak lingkungan. Ya, ramah lingkungan atau mungkin dari bahan-bahan alami, tidak menggunakan bahan kimia dan lain sebagainya. Ada juga biaya gagal internal, biaya produk rusak atau cacat. Terus itu nanti mau digimanakan? Ya, kalau memang perusahaan menghasilkan yang namanya perusahaan menghasilkan suatu produk pasti tidak 100% itu betul-betul bagus ya, pasti ada 1%, 2% itu produk yang cacat atau rusak begitu ya. Terus untuk produk yang rusak atau cacat ini mau dikemanakan? Nah, itu harus dilihat apakah mau diretur atau tetap mau dijual tetapi dengan harga miring atau hanya cuma ditumpuk di gudang. Nah, ini kan harus diperhatikan. Kalau hanya untuk tumpuk di gudang itu pasti akan menimbulkan masalah baru, menimbulkan biaya simpan lagi, biaya cari penjaga lagi begitu ya. Kemudian ada biaya pemeliharaan peralatan. Nah, kita juga perlu cermati bahwasanya akan ada yang namanya biaya penyusutan, ya kan, mencakup peralatan ini karena ada yang namanya depresiasi atau penyusutan tadi. Jadi kalau alat itu pasti ada masa jatuh temponya, masa efektifnya itu ya. Misalkan mesin tuh hanya efektif dipakai 10 tahun atau 25 tahun atau 5 tahun itu perusahaan juga harus memahami seperti itu. Ya, karena mungkin peralatan juga akan lebih baru lagi, lebih modern lagi. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang sudah lama dan tidak dipakai tadi mau diapakan? Apakah ditumbuk saja di gudang atau mau dirosokkan, dijual gitu ya, atau mau didaur ulang? Nah, itu harus dilihat. Nah, kemudian terkait biaya tadi ya, biaya-biaya harus dikelompokkan. Setelah biaya internal ada biaya gagal eksternal. Jadi gagal eksternal ini terkait dengan pencemaran lingkungan, misalkan polusi udara gitu ya. Apakah limbah tadi misalkan tidak hanya limbah cair, limbah padatnya apakah dibakar gitu ya, ataukah mungkin dijadikan pupuk atau didaur ulang menjadi pakan ternak. Nah, itu perusahaan juga harus memperhatikan seperti itu. Karena pasti akan berdampak. Secara ekonomi pasti berdampak. Karena apa? Kalau limbah itu dikelola dengan baik, didaur ulang, ya dibuat suatu produk baru, dijual kembali, itu akan menambah profitabilitas.
menambah laba, menambah keuntungan. Tetapi kalau perusahaan itu hanya membiarkan limbah itu ya apa adanya gitu ya dibuang di lingkungan, yang pertama pasti akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Yang kedua menimbulkan dampak protes besar-besaran dari masyarakat. Ya pasti akan dirugikan. Masyarakat akan dirugikan ya. Mungkin bisa saja perusahaan itu didemo dan dilaporkan oleh dinas terkait karena merusak lingkungan sehingga izin pendirian dan izin usahanya dicabut. Ya lagi-lagi dampaknya adalah profitabilitas. Kemudian biaya gagal eksternal lainnya adalah biaya lingkungan sosial, huru-hara, memukulkan ya tadi ya Bu Diana bilang. Kemudian biaya lingkungan politik, ada pungli, pungutan liar, ini rawan sekali ya. Kemudian ada biaya lingkungan budaya, kebersihan, penataan lahan, dan klaim kerusakan. Ya pasti akan ada beberapa masalah ketika di dalam pendirian perusahaan gitu ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Kemudian jenis biaya ini harus dikelompokkan sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur begitu ya. Biaya produksinya per unit, biaya pencegahan, pemeriksaan ini harus dibedakan, harus disendirikan pos-posnya, baru dijadikan satu di dalam pelaporan gitu ya. Nah, kemudian ada biaya lingkungan, tidak ada biaya lingkungan. Jadi sebetulnya perusahaan memang sudah diwajibkan ada peraturan bahwasannya 5% itu digunakan untuk CSR. Ya, CSR ini ya dana memang dikeluarkan untuk hubungannya dengan lingkungan sekitar. Jadi sudah dianggarkan. Nah, 5% itu kewajiban, tetapi dalam pelaksanaannya itu kan memang fleksibel, artinya bisa lebih dari 5% tadi yang dianggarkan. Ya, tetapi alangkah sebaiknya tidak boleh kurang dari 5%. Karena apa? Nanti jatuhnya 5% dilaporkan, tapi pelaksananya kurang 5%, terjadinya apa? Ya, ada semacam indikasi korupsi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian dampaknya apa jika perusahaan tidak membayar lingkungan? Jadi tidak membayar biaya lingkungan ya, pasti ada dampak yang ditimbulkan secara internal ya. Biaya lingkungan itu ada utuh, tetapi akan dipertanyakan. Ya, karena apa? Laporan keuangan itu kan harus publish. Kalau perusahaannya go public, maka laporan laba rugi, laporan keuangan itu harus publik dan dilihat oleh umum, publik, masyarakat, apalagi pemilik saham. Ya kan dilihat, loh ini dana CSR, dana untuk pengelolaan lingkungan, kenapa tidak dialokasikan, tidak ada keterangan dan sebagainya. Ini kan dipertanyakan. Gitu ya. Kemudian dampak yang kedua adalah perusahaan pasti akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, begitu ya. Entah itu mungkin perusahaannya tidak disukai, kemudian dilaporkan dinas terkait karena perusahaannya sudah merusak lingkungan lah, mungkin diakibatkan perusahaan itu berdiri, kemudian lingkungan menjadi tercemar, ada polusi karena asap dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dirugikan begitu ya. Timbul penyakit paru-paru, timbul penyakit sesak, batuk dan lain sebagainya. Jadi masyarakat komplain gitu sehingga berdampak mungkin pada pendirian izinnya. Jadi perusahaan harus mengelola biaya lingkungan itu dengan tepat. Tidak hanya rendah saja, tidak hanya efisien saja, tetapi harus dikelola dengan tepat ya, agar terjadi sinkronisasi antara lingkungan perusahaan dengan lingkungan masyarakat ya. Jadi mereka mengelola bersama, tidak hanya kewajiban perusahaan tapi masyarakat juga punya kewajiban untuk mengelola lingkungannya sekitar. Jadi sama-sama saling bekerja sama untuk mengelola lingkungan dengan baik. Kemudian pembebanan biaya lingkungan, jadi perusahaan harus dapat menentukan bagaimana pembebanan biaya lingkungan ke dalam sebuah produk dan proses produksinya. Jadi ada yang namanya biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh, terdiri dari biaya lingkungan penuh dan juga biaya privat penuh. Ya, lingkungan penuh full environmental costing dan juga full private costing. Jadi kalau full environmental costing, pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial, itu ke produknya. Tapi kalau biaya privat penuh, pembebanan biaya privat ke produk
individual. Jadi biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal perusahaan yang dibebankan kepada produk itu sendiri, ya. Tapi kalau yang lingkungan penuh, biaya penuh memerlukan pengumpulan data dari pihak luar perusahaan. Jadi dibebankan ke produk, tetapi juga memerlukan data dari luar perusahaan. Jadi data dalam dan luar perusahaan dijadikan satu dan dibebankan pada produk tersebut. Tapi kalau biaya privat itu hanya data-data internal saja. Jadi data internal saja, biaya internal saja, dan dibebankan dari produk itu. Jadi lebih besar mana? Lebih besar biaya lingkungan penuh, lebih besar full environmental costing, karena biaya yang dibutuhkan adalah dua, biaya internal dan juga biaya eksternal. Ya, dibebankan kepada produk. Jadi jatuhnya nanti produk itu akan lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian biaya lingkungan berbasis fungsi atau berbasis aktivitas. Jadi penghitungan biaya berbasis fungsi membentuk kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat tarifnya dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah tenaga kerja atau jam mesin. Ya, tergantung dari jumlah jam tenaga kerja atau jam mesin. Kalau melebihi jam kerja itu nanti masuknya jam lembur ya, berarti otomatis ada biaya tambahan untuk membayar pegawainya. Kemudian penghitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat taraf aktivitas. Tingkat ini digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas, gitu ya. Dan kemudian penilaian biaya itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Jadi digunakan untuk meningkatkan pembenahan produk, di mana pembenahan produk itu dilakukan penilaian siklus hidup atau life cycle. Jadi seperti daur hidup gitu ya, daur hidup atau siklus hidup suatu produk. Jadi meliputi ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, daur ulang, pembuangan, dan pengemasan produk. Siklusnya seperti apa sih? Mulai dari pemilihan bahannya bagaimana, kemudian seleksinya tadi ya, pemilihan seleksi bahan bakunya seperti apa, kemudian kualifikasi sumber daya yang mengelolanya bagaimana, terus kemudian nanti akan dikelola seperti apa, dibuat seperti apa prosesnya, kemudian produk itu nanti segmennya siapa, gitu ya, segmennya atau gendernya apakah laki-laki, perempuan, apakah bisa digunakan untuk semua umur, kemudian terkait dengan layanan penjualan seperti apa, itu harus dilihat, harus harus dikelola dengan baik, ya. Kemudian layanan prajualnya juga seperti apa. Jadi ketika perusahaan itu menjual produk tidak selesai pada saat pembeli atau pada saat konsumen itu membeli produk tersebut. Tetapi harus diikuti, diimbangi dengan layanan prajual. Misalkan jika terjadi kerusakan bisa menghubungi siapa. Jadi ada nomornya di situ. Jadi konsumen akan merasa senang bahwasanya tidak hanya sekedar membeli produk, tapi juga membeli jasa pelayanan pasca jual. Ya, kemudian daur ulang dan pembuangan. Kalau produk itu sudah tidak bisa dipakai, apakah bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang baru? Begitu misalkan. Jadi kalau kita beli barang gitu ya, mesti akan ada tanda di bawah atau di balik produk bungkusnya ya, misalkan kemasan minuman gitu kan ada tandanya apa, silang atau segitiga gitu ya, itu tandanya mungkin produk tersebut atau botol itu tidak bisa digunakan kembali, hanya satu kali pakai ya, atau mungkin baterai mungkin ada simbolnya lagi, bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Atau mungkin paper bag gitu ya, beli paper bag biasanya juga di balik atau di bawah paper bag itu ada tanda kode tersendiri gitu ya, yang dapat diartikan bahwasanya paper bag itu bisa didaur ulang. Kemudian ada yang kelima, ada pengemasan produk. Jadi pengemasan produk merupakan bagian siklus hidup produk yang sering tidak disebutkan ya.
Nah, penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama adalah analisis persediaan, inventory analysis, kemudian analisis dampak, ya, ada analisis perbaikan. Ya. Ini adalah tahapan siklus produk ya, mulai dari bahan bakunya harus dilihat, dipilih, pemasoknya juga dipilih yang ramah lingkungan, kemudian produknya atau bahan bakunya juga dipilih yang aman dan tidak merusak lingkungan dan tidak membahayakan konsumen dan tidak membahayakan lingkungan. Kemudian produksinya mulai diproses, ya, diproses, kemudian prosesnya seperti apa, dikemas bagaimana, kemudian dijual, gitu ya. Nah, setelah dijual, dikonsumsi oleh masyarakat, ternyata ada produk ini ada namanya depresiasi gitu ya. Bisa masa pakainya mungkin hanya setahun, 2 tahun. Nah, setelah setahun, 2 tahun ini produk yang tadi dibeli itu apakah hanya dibuang saja menjadi limbah, apakah bisa didaur ulang. Nah, ini kalau proses daur ulang dan pembuangan ini tentunya dikendalikan oleh konsumen. Tetapi kalau produksi dan pengemasan ini dikendalikan oleh produsen. Ya, jadi semua ini saling berkaitan sama sekali sehingga produk ini bermanfaat tidak hanya sekedar jual beli selesai. Kemudian ada 3 strategi untuk mengelola biaya lingkungan. Yang pertama adalah strategi akhir dari pipa, end of pipe strategy. Jadi dalam pendekatan ini, perusahaan menghasilkan limbah atau polutan dan kemudian membersihkannya sebelum dibuang ke lingkungan. Ya. Misalkan scrubber, terowong asap untuk udah. Nih. Ya, jadi untuk strategi akhir ini harus dilihat dulu ya. Jadi perusahaan harus bisa mengendalikan, harus bisa memfilter gitu, memfilter limbah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ketika limbah itu dikeluarkan itu adalah sudah melalui proses penyaringan akhir. Jadi yang betul-betul dialirkan ke lingkungan adalah limbah yang tidak merusak lingkungan. Kemudian strategi proses perbaikan. Jadi dalam pendekatan ini, perusahaan bisa memodifikasi produk dan proses produksi untuk menghasilkan polutan sedikit atau bahkan tidak ada. Atau mencari cara bagaimana bisa mendaur ulang limbah secara internal. Seperti yang Bu Diana ceritakan tadi, ketika perusahaannya misalkan contohnya adalah batik gitu ya. Jadi perusahaan harus bisa mendaur ulang limbahnya terkait dengan limbah padat malam yang digunakan, mungkin bisa dijadikan diolah menjadi lilin, aromaterapi, atau mungkin krayon dan lain sebagainya. Nah, kemudian strategi pencegahan. Nah, strategi utama ini adalah untuk memaksimalkan nilai dari kegiatan pencemaran dengan tidak menghasilkan polutan apapun di tempat pertama. Ya, dengan strategi ini perusahaan bisa menghindari semua masalah. Jadi kalau sudah ada time atau waktu bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan gitu ya, kebijakan tentunya kebijakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka perusahaan sejatinya sudah bisa mengelola perusahaan itu dengan baik. Ya, artinya membuat sebuah perusahaan dengan tidak menghasilkan suatu masalah. Karena apa? Karena pendirian sebuah usaha ini rentan sekali dengan yang namanya masalah, ya. Apalagi kalau perusahaan ini berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang betul-betul padat penduduknya. Artinya perusahaan harus memikirkan tidak hanya mendirikan perusahaan, tapi bagaimana perusahaan ini bisa berdiri berdampingan dengan lingkungan. Ya, tidak hanya merekrut karyawan dari warga sekitar, tetapi juga harus melihat bagaimana limbah ini akan dialirkan ke dalam lingkungan. Karena mau tidak mau limbah ini harus dikeluarkan, gitu ya. Sebagaimana kita makan, sebagaimana kita berproses di dalam perut kita, kita juga punya limbah. Limbah ini harus kita keluarkan, gitu kan. Juga sama dengan perusahaan. Jadi ketika menghasilkan sebuah produk ya akan ada hasil akhir yang berupa limbah itu ya harus dibuang, gitu. Ada yang bisa dikelola, ada yang bisa dibuang. Nah, bagaimana kalau limbah ini dibuang tetapi tidak merusak lingkungan? Nah, itu harus dipikirkan betul-betul.
Ya, jadi perusahaan ini harus bersinergi dengan lingkungan dan warga sekitar agar tidak terjadi kerugian dan dampak yang lebih besar lagi. Nah, kemudian ada analisis proses. Analisis proses ini melengkapi bagian dari analisis biaya lingkungan. Jadi, analisis nilai proses merupakan sesuatu yang mendasar dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Jadi, lebih berfokus pada aktivitas dibanding pada biayanya. Tetapi ya harus betul-betul diperhatikan karena ini berkaitan dengan kinerja perusahaan ya. Jadi harus dilihat aktivitas perusahaan ini melakukan apa, gitu, apakah kegiatan yang berbahaya, gitu. Misalkan, oh perusahaan ini dibuat untuk memproduksi narkoba, nah itu kan berbahaya sekali. Ya, bagaimana aktivitas dilakukan? Jadi aktivitas ini masyarakat juga harus mengetahui. Jadi misalkan, oh perusahaannya dibangun kemudian di tembok besar, dibuat pagar yang tinggi, jadi aktivitasnya tertutup di dalam ya kita nggak tahu. Ya, bagaimana aktivitas dilakukan, apakah membahayakan gitu ya, apakah dampaknya dirasakan langsung. Nah, ini kan berbahaya sekali, harus dilihat, harus konsisten ya dengan pendiriannya, dengan aktivitas yang dilakukan, apakah memproduksi narkoba, memproduksi kembang api, ini kan bahaya sekali. Jadi masyarakat juga harus tahu kalau berbahaya ya harus segera dilaporkan gitu ya ke aparat berwajib. Jadi masyarakat harus dilibatkan juga. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Nah, ini perlu ya. Jadi ketika perusahaan itu berdiri di tengah-tengah masyarakat, masyarakat harus ikut dilibatkan. Ya jadi pegawainya lah, direkrut jadi pemasoknya lah dan lain sebagainya. Tidak bisa perusahaan itu berdiri sendiri tanpa melibatkan sumber daya sekitar. Ya, tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada sinergi antara perusahaan dengan lingkungan. Jadi kalau tidak seperti itu ya mohon maaf nih perusahaan berdiri yang nggak bisa. Ya, maka dari itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM itu lebih banyak memberdayakan dari warga sekitar dibandingkan dengan mengambil dari luar. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menyeimbangkan aktivitas antara perusahaan dengan lingkungan. Jadi ada dampak yang dirasakan ya. Jadi masyarakat juga merasa memiliki. Jadi kalau sudah merasa memiliki ya harus merasa bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab ya berarti harus ikut menjaga kelestarian lingkungan, menjaga dari kerusakan lingkungan. Nah, kemudian penilaian terhadap aktivitas. Ya, itu juga penting. Jadi pengukuran kinerja aktivitas yang pertama harus berdasarkan laporan biaya aktivitas, kemudian tren dalam laporan aktivitas biaya, ya entah mau dilaporkan per bulan sekali, 6 bulan sekali, gitu ya, itu harus dilihat. Penentuan standar Kaizen. Jadi ada benchmarking juga, perbandingan juga, ya perbandingan dibandingkan dengan produk lain yang sama, ya produk lain yang sama jenisnya tetapi berbeda perusahaannya ya, jadi berbeda perusahaannya. Jadi kita membandingkan, misalkan contohnya sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mie instan gitu kan, sama-sama membuat mie instan nih, jangan sampai perusahaan yang sejenis tadi memiliki kapasitas pengelolaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang didirikan gitu. Tadi Kaizen itu adalah penentuan standar Kaizen. Kaizen itu kayak bahasa Jepang gitu yang artinya adalah perbaikan, perubahan menjadi lebih baik. Jadi penentuan perbaikan kualitas, perbaikan lingkungan dan sebagainya. Kemudian ada manajemen kapasitas. Jadi manajemen kapasitas ini juga harus dikelola dengan baik ya. Jadi ada terkait dengan manajemennya, internal dan lain sebagainya. Life cycle costing, biaya life cycle, daur hidup dari biayanya itu, biaya itu digunakan untuk apa saja. Dari pengelolaan bahan, kemudian untuk biaya untuk proses produksi, biaya untuk promosi, biaya untuk penjualan, kemudian biaya untuk lingkungan dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhatikan ya. Nah, setelah itu kita juga akan membahas akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Jadi langkah selanjutnya adalah evolusi akuntansi pertanggungjawaban.
Ya, berdasarkan strategi balance scorecard atau kartu kerja dengan menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional. Jadi, mengukur 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah dari segi keuangan, ya, biaya apa saja yang dibutuhkan, yang dikeluarkan harus dilihat dengan biaya yang dimiliki. Jadi ada keseimbangan di situ. Tidak boleh biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dimiliki. Jadi jatuhnya nanti nggak balance. Kemudian dari perspektif pelanggan, ketika perusahaan membuat sebuah produk, tentunya produk itu memang produk yang betul-betul diinginkan, tidak hanya diinginkan, tapi dibutuhkan oleh konsumen. Ya, jadi konsumen betul-betul membutuhkan produk tersebut, kemudian manfaat yang diperoleh oleh konsumen dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membeli suatu barang itu yang kita cari itu kan adalah manfaatnya kan, bukan kita beli karena kita ingin, tapi kita beli karena kita memang membutuhkan. Misalkan nih sama-sama kita kita butuh sepatu, kita mau beli sepatu, yang satu harganya 10 juta, yang satu harganya 100.000. Kita beli bukan mereknya, jadi kita beli itu karena memang kita butuh, gitu ya. Kalau memang kita merasa bahwasanya sepatu seharga 100.000 saja sudah cukup, ya sudah kita beli 100.000. Yang penting kita beli fungsinya. Fungsinya untuk apa sih? Karena kita butuh untuk apa? Untuk bekerja, untuk sekolah dan lain sebagainya. Bukan kita butuh karena buat gaya-gayaan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi ya orang mau beli sepatu harga 10 juta ya silakan. Memang karena dia beli fungsinya untuk mendukung aktivitasnya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Kalau emang dia nyamannya dengan yang 10 juta, ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Atau kita sama-sama beli tas, jam dengan harga yang berbeda ya kita lihat dari segi fungsinya. Fungsinya sama kan, sama-sama untuk menyimpan buku. Tapi kalau kita memang butuhnya adalah tas yang harganya 50.000 ya nggak masalah. Atau kita memang butuh tasnya yang seharga 10 juta ya nggak masalah. Tapi fungsinya kan sama. Ya, kemudian elemen sistem pertanggungjawaban berdasarkan strategi adalah yang pertama penempatan tanggung jawab, kemudian pembuatan ukuran kerja gitu ya tadi. Nah, kemudian akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategik menerjemahkan visi dan misi organisasi dengan mengembangkan 4 dimensi. Yang pertama adalah keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth gitu ya. Kalau keuangan ya tadi dari segi pengelolaan penentuan bahan baku, proses produksi hingga produk itu dijual dan juga dilihat dari dampak yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian kalau pelanggan ya tadi terkait dengan barang apa yang dibutuhkan oleh customer, oleh pelanggan. Tidak hanya sekedar barang yang diinginkan, tapi ada manfaatnya enggak, ada fungsinya enggak yang didapat ketika customer atau pelanggan itu beli produk kita. Gitu ya. Yang ketiga adalah proses bisnis internal. Ya, bagaimana mengelola bisnis itu dengan lebih bertanggung jawab secara internal. Jadi baik untuk operasional, keuangan, pemasaran itu harus bersinergi. Ya, tidak boleh manajemen pemasaran berjalan sendiri, keuangan berjalan sendiri, operasional berjalan sendiri itu tidak boleh. Jadi harus saling kerjasama. Kemudian pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Jadi bagaimana perusahaan itu tumbuh juga harus dilihat. Ya, tumbuhnya apakah secara sehat ataukah bersaing dengan tidak sehat. Nah, itu harus dilihat apakah produknya ini dibuat dengan bahan yang berbahaya sehingga dihasilkan dengan biaya yang murah, efisien, tetapi ternyata membahayakan lingkungan. Nah, itu harus dilihat juga, gitu ya. Jadi ada keseimbangan antara pertumbuhan dan learning and growth. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan materi hari ini, biaya lingkungan. Mungkin masih ada yang bingung, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Monggo, ada yang mau
ditanyakan? So, mungkin yang baru masuk tadi ya, jadi mungkin masih ada yang tertidur setelah sahur dan lain sebagainya ya, karena kita belajar pagi ya, jadi resikonya ketika di dalam bulan Ramadan ya agak ngantuk-ngantuk sedikit lah. Jadi nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Jelas semua, paham semua teman-teman? Jelas semua? Oke. Mbak Marlene hadir? Komtingnya hadir? Hadir, Ibu. Oke. Kita ada berapa siswa di akuntansi manajemen? Ada Sebentar, Ibu. Saya lihat dulu. Oke. Jadi sekitar berapa ya? 40 berapa? Ada 40-an lebih kalau nggak salah ya. Sekitar 45, Ibu. 45, berarti ada 4 yang tidak hadir ya. Oke. Jadi untuk tugas hari ini bagi yang tidak hadir gitu, bagi yang tidak hadir saja nanti bisa meringkas materi ya. Jadi ini materinya kan Bu Diana record, nanti silakan teman-teman yang tidak hadir bisa nyimak recordnya dulu, nanti Mbak Marlene tugasnya adalah mengkonfirmasi ke teman-teman yang tidak hadir gitu ya. Jadi ada kalau 45 ya berarti ada 3 atau 4 orang yang tidak hadir. Jadi 4 orang ini nanti silakan bisa meringkas, tulis tangan di folio dan kirim ke Japri Bu Diana. Nah untuk tugas hari ini tidak ada, jadi teman-teman silakan pelajari recordnya saja. Kalau materinya masih bingung ya diulang-ulang gitu lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin Bu Diana cukupkan materi pagi hari ini ya. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang baru tentunya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali sudah hadir di mata kuliah akuntansi manajemen pagi hari ini. Tetap semangat dalam pembelajaran daringnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Diana harapkan nanti untuk kalau misalkan masih malu di dalam bertanya dalam forum bisa japri saja ke Bu Diana. Oke, kita lanjutkan materi minggu depan. Terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.